잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi pertemuan kedua, yaitu ruang lingkup bank dan lembaga keuangan dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan di setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai financial intermediary antara pihak surplus dan defisit. Tujuan utama dari lembaga keuangan yaitu mentransfer dana dari penabung ke peminjam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan terbagi menjadi 4, yaitu asset transmutation, yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke defisit. Yang kedua ada transaction, yaitu mempermudah transaksi ekonomi seperti giro, tabungan, deposito. Yang ketiga ada liquidity, yaitu menyediakan berbagai pilihan likuiditas. Ya, dan yang terakhir yang keempat, efisiensi, yaitu menekan biaya transaksi dan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Sistem keuangan terbagi menjadi 3, yaitu sistem moneter, sistem keuangan bank, dan sistem keuangan bukan bank. Sistem moneter adalah lembaga keseluruhan dan mekanisme yang bertanggung jawab atas penciptaan, pengaturan, dan pengendalian uang serta kredit dalam perekonomian yang terlibat. Dalam sistem moneter tercakup ada Bank Sentral atau Bank Indonesia yang bertindak sebagai otoritas moneter utama. Kemudian ada Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan yang terkait dengan kebijakan fiskal dan pengelolaan kas negara. Yang ketiga ada bank-bank yang termasuk bank umum dan bank sentral yang berhak menciptakan giral atau seperti simpanan bentuk giro. Fungsi otoritas moneter, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan atau otoritas moneter memiliki fungsi krusial untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan pembayaran yang meliputi mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia adalah salah satunya badan yang berhak mencetak dan mengedarkan mata uang rupiah. Kemudian menciptakan uang primer. Uang primer adalah uang kartal, kertas, dan logam di tangan masyarakat dan saldo giro bank pada bank sentral. Mengawasi sistem moneter, memastikan kebijakan moneter terlaksana dan bertujuan menjaga inflasi dan nilai tukar tetap stabil. Mengelola cadangan devisa, pengelolaan kekayaan negara dalam mata uang asing, menjaga stabilitas nilai rupiah sistem dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian yang kedua ada sistem perbankan. Sistem perbankan diatur dan diawasi ketat di Indonesia terutama oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran yang moneter. Undang-undang yang mengatur sistem perbankan awalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian ada pembagian bank. Bank umum terbagi atas pemerintah pusat seperti BRI, Mandiri, Bank Pemerintah Daerah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, dan bank asing, serta bank campuran. Fungsi utamanya yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disimpan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposit dan kemudian yang akan disalurkan menjadi dalam bentuk kredit atau pinjaman. Kemudian ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fokusnya BPR lebih fokus melayani masyarakat di pedesaan, segmen usaha kecil atau mikro yang biasa kita sebut dengan UMKM.
Mereka tidak diizinkan mengeluarkan cek, biliet, giro, atau yang terlibat dalam kegiatan valuta asing. Pembagian bank bagi hasil yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang dimana tidak mengeluarkan bunga, melainkan profit sharing atau bagi hasil. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang bergerak melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk pembiayaan dan investasi, namun tidak memiliki izin sebagai bank umum. Fungsi dan peranan lembaga keuangan bukan bank ini adalah: pertama, pembiayaan alternatif, menyediakan pinjaman atau biaya untuk investasi, pembelian barang modal, atau kebutuhan konsumtif yang mungkin sulit didapatkan melalui bank. Yang kedua adalah mobilisasi dana, menghimpun dana masyarakat jangka panjang dan menengah, misalnya dari premi, iuran pensiun, dan mengalihkannya menjadi modal investasi dalam perekonomian. Yang ketiga merupakan manajemen resiko, menyediakan layanan proteksi terhadap resiko keuangan melalui asuransi, dan mempersiapkan dana hari tua yaitu dana pensiun. Yang keempat adalah meningkatkan inklusi keuangan, menjangkau dan melayani segmen masyarakat atau pelaku usaha, terutama UMKM, yang belum terlayani secara optimal oleh bank tradisional. Yang kelima atau yang terakhir adalah perantara investasi, menjadi perantara bagi perusahaan yang membutuhkan modal dengan para investor melalui pasar modal. Ini adalah jenis-jenis AKBB. Yang pertama, perusahaan dan pembiayaan. Kegiatannya adalah memberikan pinjaman untuk pembelian barang, modal, konsumsi seperti leasing, sewa guna usaha, dan kredit multiguna. Contoh lembaganya adalah perusahaan leasing seperti Adira Finance atau WOM Finance dan perusahaan pembiayaan. Nah, di sini adalah yang kedua jenis AKBB adalah asuransi, memberikan perlindungan finansial atau resiko yang mungkin terjadi di masa depan dengan imbalan premi. Contoh lembaganya asuransi jiwa, Manulife, IAA, asuransi kerugian atau Tugu Assurance. Yang ketiga adalah dana pensiun. Dana pensiun mengelola menghimpun dana dari iuran karyawan atau pemberi kerja untuk diberikan kembali saat masa pensiun itu mendatang, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Dan yang terakhir adalah pasar modal, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal, emiten, dengan pihak yang memiliki modal yaitu investor melalui perdagangan surat berharga. Yaitu contoh lembaganya adalah Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas. Pengertian bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Asas, fungsi, dan tujuan. Pertama, asas yaitu demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, fungsi yaitu penghimpun dan penyalur dana. Dan yang ketiga, tujuan yaitu menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis bank berdasarkan yang pertama segi fungsi, yaitu bank umum dan bank pinjaman rakyat atau BPR. Yang kedua, segi kepemilikan, yaitu milik pemerintah, milik swasta nasional, milik koperasi, milik asing, milik campuran. Yang ketiga, segi status, yaitu bank devisa dan non-devisa. Dan yang keempat, prinsip, yaitu konvensional yang menetapkan bunga sebagai harga. Dan yang kedua, syariah, yaitu sebagai bagi hasil atau bisa disebut juga mudharabah. Bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan bank yang memberikan layanan dan jasa perbankan secara lengkap dan menyeluruh kepada masyarakat termasuk lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama bank umum adalah
giro. 2. Tabungan. Tabungan adalah simpanan penarikannya yang dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan bank yang telah ditentukan, misalnya dengan menggunakan kartu ATM. 3. Deposito adalah simpanan penarikan yang dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan. Kegiatan utama bank umum yang kedua adalah menyalurkan dana. Menyalurkan dana kepada masyarakat melalui satu kredit investasi. Kredit investasi adalah pinjaman untuk membiayai penggandaan barang modal dan pembangunan proyek dalam jangka panjang. Misalnya pembangunan pabrik. Yang kedua, kredit modal kerja adalah pinjaman untuk membiayai kebutuhan operasional atau produksi jangka pendek, misalnya pembelian bahan baku. 3. Kredit konsumsi adalah pinjaman untuk kebutuhan pribadi atau konsumtif. Jasa-jasa bank yaitu seperti pengiriman dan penagihan uang, seperti meliputi transfer serta clearing dan juga inkasso. Setelah itu ada juga yang namanya safe deposit box, serta kartu kredit, jaminan bisnis seperti bank garansi serta letter of credit. Ada juga namanya travel check serta jasa bank yang bisa juga berperan di pasar modal. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, lembaga keuangan memegang peranan krusial sebagai jembatan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan. Lembaga keuangan baik bank maupun LKBB bekerja secara sinergis. Bank umum fokus pada penghimpunan dana melalui tabungan dan memfasilitasi transaksi pembayaran sehari-hari. Sementara itu, LKKB seperti asuransi, leasing, dan dana pensiun lebih fokus pada pengelolaan dana jangka panjang, pembiayaan khusus, serta pengelolaan resiko. Fungsi utama lembaga keuangan adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Hal ini menciptakan aliran uang yang efisien, memungkinkan bisnis untuk berinvestasi dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang sehat dan fondasi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, sistem ini harus kuat dan diawasi ketat oleh regulator seperti Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika lembaga keuangan sehat, masyarakat percaya dan uang harus berputar dengan lancar, maka perekonomian kita akan semakin kuat dan stabil. Kesimpulannya, lembaga keuangan adalah pilar penting dalam perekonomian. Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat, kita dapat memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itulah pendapat yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.